Baik, teman-teman, kita mulai mata kuliah kita pada sore hari ini. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang critical theory. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mainstream theory. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang critical theory. Jadi secara sederhananya teman-teman kalau kita bicara tentang critical theory sebenarnya esensinya adalah teori-teori yang mengkritik mainstream teori. Nah, dalam critical theory ini eh, ada beberapa teori yang harus kita pelajari secara keseluruhan tuh eh, akan eh, tidak akan sedetail dengan mainstream teori yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Eh, namun kita perlu menyentuh sedikit tentang beberapa penjelasan tentang eh, critical theory dalam GPE. Jadi sekali lagi teman-teman ini adalah critical theory yang ada dalam GPE. Jadi tolong jangan disamakan dengan critical theory yang ada di disiplin ilmu lainnya, baik itu di ilmu politik atau ilmu ekonomi dan ilmu hubungan internasional, karena tentu eh, pasti akan berbeda cara memandang dan cara kita memahami baik dari mainstream teori dan critical teorinya. Baik teman-teman, jadi kalau kita bicara tentang critical theory, ada beberapa teori yang harus kita pahami bersama. Sebenarnya dalam penjabaran teori ini sudah kita pelajari ada beberapa yang sudah kita pelajari di eh, mata kuliah political ekonomi. Kemudian ada beberapa yang kita sentuh di dalam mata kuliah State Market Society. Nah, salah satu mungkin yang sudah kita bahas pada pertemuan di semester kemarin adalah dependency theory. Jadi, Anda mungkin masih mengingat bagaimana kita menjelaskan tentang pembagian penggolongan negara menurut sisi, center of the center, center of periphery, periphery of the center, kemudian periphery of periphery. Nah, jadi secara sederhananya, kalau kita menggunakan dependensi teori, yaitu bagaimana kita melihat kapitalisme global itu menciptakan ketergantungan dan juga menciptakan kemiskinan secara global, terutama bagi negara-negara yang tidak berkembang dan yang tidak berkembang ini biasanya berada pada wilayah periphery ekonomi. Jadi eh, ide dari dependensi teori seperti yang kita sudah bahas pada pertemuan semester lalu bahwa mereka membagi dalam bentuk 4 klasifikasi negara dari core, kemudian periphery atau negara center, kemudian negara-negara pinggiran, dan bagaimana hubungan antara negara-negara ini menciptakan yang disebut dengan structural inequality atau ketimpangan secara struktural. Dan juga ini menciptakan yang disebut dengan ketimpangan pembangunan. Teman-teman, ke- ke- dependensi teori ini secara garis besarnya sebenarnya mengkritik mainstream teori, yakni liberalisme, kemudian kelembagaan. Liberalisme ini kita tahu bahwa inti utama dari liberalisme adalah kebebasan, yang terutamanya adalah eh, individu itu sendiri ya. Jadi meskipun apa namanya uh, memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya buat setiap aktor untuk apa namanya itu mendapatkan akses di pasar dan tentu karena kebebasan berdasarkan pada open competition ini negara yang memiliki kekuatan lebih besar tentu akan menguasai akses permodalan. Begitupun juga dengan teori kelembagaan dan classical political economy. Tentu untuk penjabaran lebih lanjutnya akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Jadi kenapa mereka mengkritik mainstream teori? Karena menurut mereka mainstream teori tersebut mengabaikan yang disebut dengan ketimpangan struktural. Dalam artian ketimpangan itu memang didesain supaya timpang kondisinya. Mereka mengasumsikan bahwa perdagangan bebas itu akan bermanfaat bagi semua ekonomi, tetapi sebenarnya intinya perdagangan bebas itu tentu juga menyebabkan eksploitasi besar-besaran terhadap negara-negara yang belum sanggup untuk melakukan perdagangan. Dalam artian negara yang sudah kaya kemudian memiliki padat modal, tentu mereka bisa melakukan inovasi dan ekspansi bisnis dibandingkan dengan negara-negara yang sorry eh, tidak memiliki modal yang cukup. Nah, tokoh-tokoh utamanya seperti Raoul Prebisch, kemudian Under Gunnar Frank, and
eh, Samir Amin ya. Baik, berikutnya kita akan melihat teori kedua yang seharusnya sudah sedikit agak disinggung ya. Nah, teori kedua adalah word system theory atau kita sebutnya WST. Jadi WST ini atau word system theory ini menganalisa bagaimana eh, perekonomian global itu sebagai suatu single system atau sistem yang satu-satunya itu dibagi menjadi secara sederhana sebenarnya world system theory ini membagi ekonomi global itu di dalam tiga pembagian utama. Sistem ini tuh dibagi menjadi tiga pembagian utama yakni negara inti. Negara inti adalah negara yang kaya, kemudian semi periferi adalah negara yang kurang kaya dari negara inti, dan kemudian periferi adalah negara miskin. Nah, kalau kita melihat pada teori pertama, which is dependency theory, adalah sebenarnya adalah menciptakan ketergantungan antara negara kaya dengan negara miskin. Tetapi kalau kita bicara tentang world system theory, itu melihat pembagian negara berdasarkan pada kemampuan ekonominya dan dibagi menjadi negara inti, kemudian periferi dan periferi. Jadi inti ide utama dari world system theory ini adalah melihat long term cycle of kapitalisme. Jadi dia melihat bagaimana cycle jangka panjang dari kapitalisme itu sendiri, kemudian bagaimana terjadinya kapitalisme ini kemudian berkembang menciptakan yang disebut dengan stratifikasi global. Dalam world system teori itu mengkritik teori utama seperti realisme dan liberalisme dan juga HST. Nah, mereka mengkritik, kenapa mereka mengkritik tiga teori tersebut? Karena mereka mengkritik state-centered focus, yang melihat state-centered focus ini adalah eh, terpusat pada waktu fokus yang terpusat pada negara dan failure to analyze. Jadi tiga apa namanya pendekatan itu tuh pendekatan realisme, liberalisme dan HST ini terlalu fokus pada yang disebut dengan pendekatan negara. Uh, Mereka melihat bahwa teori ini gagal untuk menganalisa bagaimana sistem ekonomi global itu menciptakan yang disebut dengan stratifikasi dan uh, eksploitasi secara historis. Nah, tokoh utamanya seperti misalnya kayak thinker seperti Immanuel Wallerstein. Uh, Kalau kita belajar tentang dependensi teori dan Western teori, sebenarnya dia merupakan satu paket, tetapi di dalam tentu dalam pembahasan yang lebih detail dia menjadi dipisahkan. Kemudian yang berikutnya adalah Marxism and Neo-Marxism. Teman-teman yang kita sudah belajar tentang Marxisme di semester kemarin, which is basically kalau kita kenal tokoh utamanya seperti Karl Marx, Santino Gramsci, dan David Harvey. Jadi Marxism dan Neo-Marxism ini mengkritik kapitalisme ya. eh, Dia melihat bahwa kapitalisme itu adalah sebuah sistem eksploitasi dan Marxisme ini fokus pada class struggle. Class struggle ini dalam artian setiap pemilik modal ini akan menciptakan ketimpangan ke bawah sehingga orang-orang yang ada di bawah terutama kelas buruh ini disebut dengan kelas yang selalu dieksploitasi. Dan di setiap kelas itu pasti akan terjadi yang disebut dengan konflik dan persaingan dan ini menyebabkan adanya ketimpangan dan ketidakadilan antara pemilik modal dan buruh itu sendiri. Dan ini juga akan berdampak pada bagaimana distribusi eh, apa namanya modal secara global. Nah, idenya itu merujuk pada historical materialism, kemudian surplus value dan global sistem kapitalisme global. Apa namanya teori utama yang mereka kritik atau mainstream teori utama yang mereka kritik adalah classical political economy, terutama Adam Smith di sini liberalisme dan juga kelembagaan. Mereka menantang asumsi bahwa kapitalisme akan membawa pada equality, kesetaraan dan kesejahteraan. Dia meng-highlight ya, dia ini merujuk pada Marxisme dan Neo-Marxisme ini meng-highlight bagaimana kapitalisme ini kemudian menciptakan yang disebut dengan kelas-kelas eksploitasi dan ketimpangan. Jadi pemilik modal ini akan memiliki kecenderungan untuk mengeksploitasi kelas pekerja dan eksploitasi ini akan menciptakan ketimpangan karena pemilik modal dia akan terus bertambah kekayaannya sementara yang buruh ini akan terus tertinggal dan tentu secara ekonomi mereka akan terjadi ketimpangan ya.
Jadi seperti tadi yang saya sebutkan, tokoh-tokohnya seperti Karl Marx, Antonio Gramsci, dan David Harvey. Kemudian teman-teman di keempat, kita ada Neo-Gramscian Critical Theory. Jadi Neo-Gramscian Critical Theory ini, teman-teman tidak perlu, apa namanya ya, cemas ya, karena kita akan melakukan pendalaman pada setiap sub ini di pembahasan berikutnya. Jadi secara sederhana Neo-Gramscian Critical Theory ini mengeksplor atau melihat bagaimana hegemoni itu, jadi hegemoni itu akan selalu dijaga melalui ideologi. Nah, ideologi seperti apa teman-teman? Jika suatu negara, bahkan setiap negara ya, itu pasti punya ideologi tertentu. Misalnya kita punya Pancasila. Nah, supaya hegemoni kekuasaan itu terpusat menjadi kepada satu lembaga, lembaga politik ya, maka memang harus diberikan apa namanya pemahaman kepada masyarakatnya bahwa ideologi ini adalah ideologi negara kita. Begitupun secara global bahwa hegemoni itu bisa dijaga melalui ideologi. Nah, kalau Anda lihat setelah Perang Dunia Kedua, eh, kita apa namanya itu kita Dia masih di home. sorry, saya jadi lupa tadi saya mau bilang apa. Tolong yang lain, mohon ya dimatikan mikrofonnya ketika masuk kelas supaya kita eh, bisa menjalankan perkuliahan dengan cepat. Eh, Jadi kalau kita lihat teman-teman, kalau misalnya dalam sistem global itu biasanya eh, apa ideologi yang secara global itu, tadi saya bilang ya bahwa setelah Perang Dunia Kedua itu kan terjadi perang dingin. Kemudian perang dingin ini sebenarnya adalah perang yang kemudian apa namanya mengencourage supaya terjadi apa namanya keberpihakan terhadap ideologi tertentu. Nah, salah satu contohnya adalah kalau kita lihat misalnya adalah menangnya apa namanya ideologi demokrasi yang dikawangi oleh Barat ya. Oke. Nah, kalau kita lihat teman-teman, jadi lebih secara detailnya kita melihat bahwa No Gramscian Critical Theory ini mengeksplor bagaimana hegemoni itu dibuat untuk menjaga bagaimana ideologi ini dibuat untuk menjaga hegemoni, ya. Tapi hegemoni ini diambil berdasarkan konsen atau kesepakatan bahwa kita sepakat semua bahwa kita menganut misalnya demokrasi, kemudian dengan menciptakan kelembagaan secara global yang menuntut semua anggotanya itu untuk tunduk pada prinsip tersebut. Kemudian teman-teman yang berikutnya adalah kalau kita lihat ide dari Neo-Gramscian Critical Theory ini berdasarkan pada transnational capitalist class atau TCC, kemudian hegemoni, kemudian organik intelektual. Biasanya hegemoni ini melalui ideologi ini itu biasanya akan disebarkan oleh orang-orang yang memiliki intelektual tinggi dan biasanya akan diserukan. Anda mungkin kalau nonton YouTube tuh melihat misalnya scholars atau tokoh-tokoh besar yang mengencourage misalnya demokrasi harus dijalankan dan sebagainya, sebenarnya secara tidak langsung itu adalah bagaimana penggunaan organik intelektual untuk menjaga hegemoni suatu negara melalui pendekatan ideologi. Nah, begitupun sebaliknya teman-teman, tidak hanya misalnya pendekatan melalui misalnya contohnya demokrasi, tetapi kalau kita lihat misalnya dulu di Arab Spring itu munculnya misalnya eh, apa namanya Akan eh, a- lihat aliran sih kalau misalnya teman-teman kasih relasi ini aliran-aliran kayak politik, menurut teman-teman kreatif kayaknya ada kalau misalnya dia itu kayaknya lebih bagus sih. aliran-aliran politik yang kemudian em, menganjurkan untuk mendirikan negara Islam. Mungkin itu adalah salah satu contoh sehingga kita bisa melihat bahwa tidak hanya demokrasi yang kemudian dipromosikan untuk menjadi ideologi dunia, tetapi di satu sisi juga ada yang mempromosikan misalnya negara Islam atau bahkan juga bentuk lain yang mungkin akan bermunculan ke depannya. Nah, teori utama yang dikritik oleh Neo-Gramscian Critical Theory ini adalah seperti teori realisme, kemudian institusionalisme dan HST. Nah, kenapa mereka mengkritik? Mereka mengkritik bahwa material focus of realisme, jadi kalau kita lihat realisme itu kan sangat fokus pada pendekatan materialistis dan juga begitu pun dengan HST. Jadi, eh, karena mereka terlalu fokus pada
aspek materialis, mereka lupa bahwa ada penyebaran hegemoni itu yang bisa dilakukan melalui ideologi yang kemudian disematkan pada kelembagaan, sehingga tetap menjaga hegemoni suatu negara itu bisa melalui pendekatan dominasi ideologi, juga bisa melalui pendekatan hegemoni kapitalis. Sehingga kemudian ideologi ini, meskipun sebenarnya hegemoni ini melalui ideologi ini, meskipun sebenarnya intinya adalah dan seperti niatnya baik, tapi at the end of the day, ujung-ujungnya adalah kemudian untuk mendapatkan dominasi atau kekuasaan. Dan ini akan menyebabkan terjadinya disebut dengan ketimpangan global. Tokoh-tokoh utamanya seperti Robert Cox and Stephen Gill. Jadi inilah keempat critical theory yang sudah kita bahas. Sebenarnya sudah sering beberapa kita singgung ya, seperti dependency theory, world system theory, Marxism and Neo Marxism, and Neo-Gramscian critical theory. Berikutnya teman-teman, kita akan melihat pendekatan teori lainnya, yakni kita lihat feminist political economy, which is basically critical theory yang kelima. Jadi kalau feminist political economy ini belum mungkin kita akan melakukan pendalaman pada apa namanya pertemuan berikutnya ya. Nah, kita lihat bahwa feminis political economy ini sebenarnya adalah melihat bagaimana gender atau kalau dalam pendekatan feminisme itu kan kita mengenal yang disebut dengan perbedaan seks atau jenis kelamin dengan perbedaan gender. Gender itu adalah peran sosial yang dikonstruksi oleh masyarakat. Jadi kalau feminis political economy ini fokus pada gender power atau kekuasaan, dinamika kekuasaan yang terpusat pada perbedaan peran sosial. Jadi peran sosial itu contoh saya bilang kalau kita bicara tentang apa namanya seks, kita berbicara sebenarnya tentang jenis kelamin. Nah, kalau kita bicara tentang gender, kita berbicara tentang konstruksi peran sosial. Jadi konstruksi peran sosial itu dibagi menjadi secara apa namanya klasikalnya itu dibagi menjadi dua, yakni feminin dan maskulin. Meskipun tentu sekarang banyak pembagiannya ya. Uh, Nah, inilah kalau kita bicara tentang feminis political economy itu akan berfokus pada dinamika kekuasaan yang terpusat pada gender dan the invisibility of women labor, ya bagaimana kemudian peran perempuan terutama di dunia kerja dan di perekonomian global itu tidak apa namanya tidak berfungsi dengan baik karena adanya ketimpangan peran tersebut. Jadi masih ada anggapan bahwa pekerjaan akan lebih gampang kalau dikerjakan oleh laki-laki atau satu pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh laki-laki. Nah, key idea-nya melihat pada global care change ya, seperti misalnya ekofeminisme dan intersectionality. Eh, Teori ini mengkritik teori utama seperti liberalisme, kelembagaan, dan konstruktivisme. Nah, kenapa mereka mengkritik ketiga teori ini? Mereka melihat bahwa mainstream teori ini mengabaikan peran gender, terutama pada divisi tenaga kerja. Jadi, kalau tenaga kerja itu kan misalnya dalam struktur tenaga kerja, kita lihat di satu perusahaan, itu majority even di dalam negara kita ini masih lebih banyak laki-laki yang bekerja dibandingkan dengan perempuan, proporsinya bahkan juga di DPR belum 50-50 ya. Jadi memang terjadi division of labor yang tidak seimbang eh, antara laki-laki dan perempuan. Kemudian perempuan itu kan memiliki beban yang banyak seperti misalnya yang berbeda dengan laki-laki ya, seperti misalnya mereka harus melahirkan anak, kemudian mengandung. Nah, mereka juga punya apa namanya masa menstruasi dan sebagainya, sehingga tentu beban secara ekonomi dan sosialnya juga berbeda dengan laki-laki. Dan feminis political economy ini melihat bahwa jika perempuan disamakan dengan laki-laki maka akan merujuk pada eksploitasi perempuan dalam sistem global. Nah, tokoh-tokoh yang berperan seperti misalnya Nancy Fraser, Ali Hochschild, dan kemudian Sylvie Federici. Berikutnya teman-teman, kita setelah kita membahas feminist political economy, tentu kita akan membahas critical theory berikutnya, yakni green political economy. Jadi teman-teman jika mengambil pendekatan turunan teori ini, critical theory ini, jika Anda ada di esainya,
dan menggabungkan dengan mainstream teori, maka Anda perlu berhati-hati jangan sampai kemudian dia menjadi overlapping karena perlu teman-teman catat bersama bahwa kalau kita bicara tentang critical theory adalah teori yang mengkritik mainstream teori. Nah, green political economy ini sebenarnya mengkritik kapitalisme environmental. Jadi perusahaan-perusahaan global secara sederhananya itu ketika dia ekspansi di luar negara mereka tentu tujuan utamanya adalah apa namanya itu keuntungan ya. Dan biasanya kalau keuntungan itu akan mengakibatkan disebut dengan aspek lingkungan, tentu juga aspek keberlangsungan. Sehingga dia secara pendekatan dalam critical theory ini menganjurkan untuk pendekatan ekologi alternatif. Nah, key idenya itu seperti misalnya second contradiction of capitalism, ya, dia melihat bahwa kapitalisme ini memiliki dua sisi, satu sisi seeking for profit. Dia juga melihat bahwa kalau dia over over exploitation terhadap suatu sumber daya dan ekonomi, dia akan menyebabkan nanti habisnya sumber daya tersebut tidak lagi bisa digunakan secara sustainable, akhirnya habis dan akan menyebabkan scarcity. Dan ini akan membawa pada the growth atau sudah tidak terjadi lagi pertumbuhan ekonomi dan juga sustainability ya dan atau kita sebut dengan keberlangsungan. Kemudian teman-teman, teori-teori yang dikritik oleh Green Political Economy ini adalah Classical Political Economy, liberalisme, dan kelembagaan. Nah, kenapa mereka mengkritik, ya kenapa Green Political Economy mengkritik mainstream teori ini? Mereka melihat atau menentang atau mereka melihat bahwa teori-teori ini itu mengabaikan adanya degradasi kualitas lingkungan ya. Jadi ketika mereka melakukan eksploitasi, dia merusak lingkungan dan mereka their assumption that economic growth is compatible with economic ecological sustainability. Jadi mereka mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi ini sama pentingnya dengan apa namanya keberlangsungan ekologi. Karena kalau sehat itu ke depan tentu kita masih bisa berproduksi ya, tapi kalau kita habiskan sekarang misalnya itu kita tidak akan menikmatinya nanti di masa depan. Dan ini juga menyangkut pada akses kesetaraan pada generasi mendatang. Jadi jangan sampai kemudian kita menikmati seluruh sumber daya sekarang dan mengabaikan hak pada generasi yang akan datang. Nah, tokoh-tokohnya seperti James, kemudian John Bellamy dan Fosters. Berikutnya teman-teman, ketujuh adalah post-structuralism. Jadi post-structuralism ini secara sederhana deconstruct dominant narrative and examines how discourse shapes economic and power relation. Jadi dia mendekonstruksi narasi dominan dan melihat bagaimana wacana membentuk ekonomi dan power relation atau hubungan kekuasaan. Nah, kalau kita di pembahasan sebelumnya kita membahas tentang yang disebut dengan discourse analysis atau kita kenal dengan analisa wacana ya. Kemudian power knowledge, bagaimana peran kekuasaan itu tidak hanya terpusat pada kemampuan material seperti berapa banyaknya senjata yang Anda punya, kemampuan ekonomi yang Anda punya, tapi juga di dalam post strukturalisme melihat bagaimana pentingnya pengetahuan dan bagaimana kita mendekonstruksi suatu narasi. Uh, Nah, teori yang mereka kritik atau mainstream teori yang mereka kritik itu adalah konstruktivisme, kemudian realisme dan liberalisme. Kemudian, eh, kenapa mereka mengkritik? Kritik mereka eh, their static assumption, mereka melihat bahwa asumsi konstruktivisme, realisme, dan liberalisme ini memiliki asumsi yang statis, fokus bagaimana kekuasaan beroperasi melalui bahasa and discourse to maintain economic hierarchy. Jadi dia melihat kalau post-strukturalis itu sebenarnya melihat secara sederhana melihat bagaimana pentingnya penggunaan bahasa, penggunaan narasi. Jadi kalau Anda lihat mungkin di Amerika Serikat itu banyak sebenarnya pada esensinya banyak menggunakan pendekatan post-strukturalis. Begitupun Inggris ya, mereka ketika Anda lihat media, itu media barat ya, baik itu CNN, CNBC, dan sebagainya, ketika mempotray misalnya satu konflik yang Amerika mendukung konflik tersebut, biasanya mereka membuat narasi bahwa seolah-olah negara tersebut tidak mendukung demokrasi dan seolah-olah negara tersebut yang bertentangan dengan kepentingan politik mereka itu adalah sebagai seolah-olah negara penjahat. Itu sebenarnya adalah pendekatan poststrukturalis. Jadi kita bisa melihat
bagaimana satu negara membuat narasi tertentu untuk mencapai kepentingan politik mereka. Jadi teman-teman, kalau kita melihat realisme, itu melihat a very materialistic perspektif, melihat bahwa suatu negara itu jika pengen menang, berkuasa dan sebagainya, maka dia harus memiliki kekuatan materialis, ya. Nah, kalau dalam post-strukturalis ini melihat bahwa tidak hanya kekuatan material semata, tapi misalnya kalau Anda punya pengetahuan, terutama misalnya kemampuan untuk membuat narasi, membuat wacana, Anda juga bisa mempengaruhi negara lainnya. Nah, kemudian teman-teman, tokoh-tokoh berikutnya, tokoh-tokoh dalam post-strukturalisme ini termasuk seperti misalnya Michael Foucault, kemudian Judith Butler. Kemudian kita beralih pada critical teori berikutnya adalah post-colonial teori, ya. Jadi teori setelah masa kolonial. Jadi post-kolonial ini mengkritik colonial legacy, ya, peninggalan dari negara kolonial and neo-colonial power struktur. Jadi dia mengkritik sebenarnya legasi atau peninggalan dari negara-negara yang sudah mengkolonialisasi negara lain dan juga struktur, ya, atau sistem yang ditinggalkan oleh negara-negara tersebut. Dan dia melihat adanya bentuk kolonialisme baru, tidak hanya sekarang mulai dari negara dulu mengkolonialisasi kemudian membentuk sistem, setelah itu mereka pergi, tetapi ada bentuk kolonialisme baru seperti misalnya munculnya perusahaan global, dan ini bisa dikatakan sebagai bentuk penjajahan baru. Nah, key idenya termasuk neokolonialisme, kemudian resistance to Western-centric development atau menolak terhadap bentuk pembangunan yang didasarkan pada pendekatan Barat. Kenapa ini muncul? Karena melihat bahwa kalau sebagai contoh misalnya nih, ya, kalau World Bank misalnya memaksakan kita untuk mengikuti standar pembangunan yang sesuai dengan keinginan mereka seperti sustainability, etc., etc. Misalnya kita harus betul-betul sesuai dengan model pembangunan negara barat, maka kita tidak akan sanggup melakukan hal tersebut karena mereka sudah sempurna, misalnya sudah sangat bagus pertumbuhan ekonominya, pendidikannya sudah sangat tinggi, sementara kita masih banyak harus yang kita kejar, ya. Nah, postkolonial teori ini mengkritik teori-teori seperti realisme, liberalisme, dan konstruktivisme. Mereka mengkritik, ya, yang disebut dengan pendekatan Eurocentrisme. Kenapa disebut dengan Eurocentrisme? Karena negara-negara di Eropa ini adalah negara-negara yang dulunya melakukan apa namanya itu kolonial kolonial atau menjajah banyak negara, ya. Dan kemudian negara jajahannya itu dia tinggalkan dengan legasi-legasi, peraturan, budaya dan sebagainya. Jadi eh, ketika kemudian setelah terjadinya masa kolonial ini, mereka datang untuk menekan negara-negara yang lain, ya, yang sudah dia kolonialisasi itu untuk melakukan pendekatan pembangunan sesuai dengan rasionalitas mereka. Jadi menurut postkolonial teori ini tidak tepat, ya, karena eh, intention dari negara pengkolonial ini belum tentu baik, ya. Jadi dia mengkritik pendekatan yang disebut dengan Eurocentrisme, mengabaikan yang disebut dengan colonial history atau sejarah dari penjajahan, kemudian gagal untuk mengatasi yang disebut dengan eksploitasi setelah masa penjajahan dan juga perdagangan global dan keuangan. Karena yang negara kolonial ini akan terus bersatu, ya, bersama dengan negara kolonial lainnya itu supaya mereka tetap memiliki yang disebut dengan majority of power. Tokoh-tokohnya seperti Edward Said, kemudian Gayarty Spivak, dan Frantz Fanon. Berikutnya teman-teman, kita beralih pada teori berikutnya, yakni critical environment and political economy. Um, kita coba lihat, kalau kita berbicara tentang critical environment, critical environmental dalam political economy, itu sebenarnya melihat bagaimana kapitalisme ini memperparah kerusakan ekologi dan merusak sumber daya dengan melakukan ekstraksi yang luar biasa. Dan biasanya critical environment ini uh, berpusat pada Global South. Jadi Global South itu teman-teman mungkin ini yang disebut dengan Global South, ya. Negara-negara yang berada pada lapisan bawah ini, yang berada ada gambar merah ini, inilah yang disebut dengan Global South. Jadi secara sederhana sebenarnya negara-negara yang biru ini akan selalu melakukan upaya bagaimana mereka mengeksploitasi negara-negara yang berada pada garis merah ini.
Nah, itu kalau kita kembalikan pada pendekatan critical environmental, jadi yang dilakukan oleh negara-negara, terutama negara-negara kolonial sebelumnya ini, melakukan eksploitasi secara luar biasa pada negara-negara global South yang tadi, yang merah itu ya. Jadi critical environmental ini idenya itu masuk pada imperialisme sumber daya, kemudian pasar karbon, kemudian environmental justice. Jadi kalau ada teman-teman yang menulis esai tentang pasar karbon ya atau keadilan lingkungan, maka mungkin lebih tepat kalau Anda menggunakan yang disebut dengan critical environment. Kemudian apa teori yang mereka kritik itu adalah liberalisme dan kelembagaan dan serta HST ya. Nah, kenapa mereka mengkritik? Pertama adalah mereka critics their market-based environmental solution. Jadi kalau misalnya pendekatan liberalisme itu didekatkan pada pendekatan pasar, ya, atau misalnya nih, kita kan sekarang mengenal ya, jadi suatu perusahaan tersebut jika dia melakukan misalnya kegiatan industri, jika mereka sudah free terhadap beban, misalnya nih, mereka sudah mengikuti yang disebut dengan prinsip sustainability, mereka tidak perlu bayar pajak, bahkan mereka bisa dikasih insentif untuk itu. Nah, carbon trading ini fail untuk mengatasi masalah apa namanya akar masalah dari eksploitasi ekologi ini, karena apa namanya behavior dari pelaku usaha ini yang memang harus dilihat dan dibedakan ya, karena pelaku usaha itu tentu uh, sekali lagi gitu, saya mau garis bawahi adalah tujuannya adalah untuk keuntungan. Atau utamanya seperti Ulrich Brand, kemudian dari Lohmann. Nah, itu adalah critical environmental dalam politik ekonomi. Kemudian yang ke-10, teman-teman, ada yang disebut dengan post development theory. Jadi, post development theory ini menolak adanya pendekatan western centric development model atau pendekatan pembangunan melalui eh, model yang dilakukan oleh negara-negara barat. Bedakan teman-teman, kalau kita tadi bicara tentang Eurocentrisme, Eurocentrisme itu hanya berdasarkan di Eropa. Kalau kita bicara tentang western centric development models, maka kita berbicara tentang itu sudah termasuk negara-negara yang mengadopsi pendekatan similarity negara Eropa, Amerika juga sama dengan Australia. Jadi dia mereject Western-centric development model dan menganjurkan untuk pendekatan yang lebih bersifat pada kelokalan atau pembangunan berdasarkan pada khasanah, kekayaan lokal ya. Kemudian kunci ide utamanya adalah pembangunan development as a the Western contract. Jadi yang kita pelajari sejauh ini itu memang lebih banyak pembangunan itu dan pemikiran itu didasarkan pada pendekatan Barat. Jadi dia lebih menganjurkan atau memperkenalkan disebut dengan engineers lokal yang alternatif. Bagaimana kemudian kekayaan pengetahuan dari masyarakat lokal itu bisa dijadikan sebagai salah satu sumber kekayaan pengetahuan ya. Nah, post development teori ini mengkritik teori-teori seperti liberalisme, kelembagaan, dan classical political economy. Critics their assumption bahwa mereka melihat bahwa Western style development atau pembangunan ala Barat ini is universally applicable. Jadi mereka mengkritik bahwa model pendekatan Barat ini bisa dilakukan secara atau bisa diterapkan secara universal. Mereka melihat bahwa pendekatan ini mengabaikan konteks lokal karena setiap masyarakat itu, setiap tempat itu, setiap wilayah itu memiliki budaya yang berbeda. Tentu saja itu harus menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan karena aspek budaya itu sangat berdampak terhadap perubahan dan pembentukan sosiologi masyarakat dan juga attitude masyarakat terhadap suatu pembangunan. Nah, jadi dia apa namanya perlu adanya pertimbangan secara kontekstual dari pembangunan yang mengorientasikan pada kekayaan lokal. Tokoh-tokohnya seperti misalnya Arturo Escobar, kemudian Gustavo Esteva. Kemudian teman-teman, di ke-11 ada yang disebut dengan cultural political economy. Jadi melihat bagaimana budaya dan wacana mempengaruhi struktur perekonomian global dan serta prakteknya. Jadi teman-teman, cultural political economy ini
menggunakan pendekatan yang digabungkan dengan pendekatan seni, kemudian pendekatan sosiologi, juga pendekatan semiotik. Kita kenal dengan semiotik ya. Semiotik itu adalah tanda. Seperti contoh teman-teman, Anda lihat lampu merah itu, ada merah, kuning, hijau, itu adalah semiotik karena tanda. Tanda ini kemudian disepakati. Begitupun kalau Anda nonton film drama Korea dengan drama Hollywood dan apa namanya film Bollywood itu eh, pendekatan tandanya juga berbeda ya. Jadi dia melihat cultural political ini melihat pendekatan semiotik. Contoh misalnya siapa negara yang memiliki perusahaan media paling besar atau perusahaan entertainment paling besar. Kita lihat ada 3 negara dengan perusahaan media besar ya, seperti misalnya Amerika Serikat dengan Bollywoodnya, India dengan sorry, Amerika dengan Hollywoodnya, India dengan Bollywoodnya, dan kemudian kita melihat Korea Selatan sekarang itu memiliki ekspansi hegemoni kebudayaan yang luar biasa. Jadi fokus pada cultural hegemoni, kemudian narasi dan konstruksi narasi. Yang dia kritik adalah 3 teori utama, yakni 3 mainstream teori, yakni konstruktivisme, liberalisme, dan kelembagaan. Jadi critics dan neglect and control discourse factors. Jadi dia mengkritik ketiga teori ini dengan mengabaikan bahwa mereka berpendapat mereka mengabaikan yang disebut dengan budaya dan faktor-faktor diskursif. Uh, The focusing instead on material institutional explanation economic system. Jadi karena adanya kecenderungan dari pendekatan liberalisme dan kelembagaan melihat pada satu aspek kelembagaan budaya, jadi dia melihat eh, bahwa ini kurang bisa menjelaskan secara keseluruhan. Jadi kurang bisa menjelaskan bagaimana kelembagaan itu bisa dibuat, or institutional explanation, bagaimana kelembagaan itu dijelaskan dan membentuk sistem sampai kemudian mencapai yang disebut dengan global dominance dalam narasi budaya ya. Uh, Thinkersnya seperti Bob Jessup and Ngailing Sam. Sekarang kita lihat teman-teman critical theory berikutnya. Kita lihat kemudian eh, ke-12 adalah konstruktivism atau critical constructivism. Kita pernah membahas tentang critical constructivism. Jadi eh, apa perbedaan utamanya, teman-teman? Jadi classical constructivism ini Anda bisa tarik menjadi critical theory kalau dia bersinggungan dengan kritik yang relatable terhadap mainstream teori realisme, HST, dan liberalisme. Karena ini adalah hanya turunan dari critical konstruktivisme teori. Nah, critical konstruktivisme, konstruktivisme kritikal itu fokus pada fokus on social construction atau konstruksi sosial terhadap norma identitas yang mempengaruhi sistem ekonomi. Idenya termasuk norma, ide atau perubahan identity shaping ya, bagaimana kemudian praktek ekonomi global itu dibentuk sedemikian rupa. Dia mengkritik mainstream teori seperti realisme, HST, dan liberalisme. Eh, apa kritiknya? Itu mengkritik pendekatan materialisme, terutama dari pendekatan realis dan HST, dengan menggarisbawahi bahwa ide and shared meaning atau nilai yang kita bagi bersama itu akan membentuk ekonomi dan perilaku politik. Tokoh-tokohnya seperti Alexander Wentz, biasa sering kita sudah pernah kita bahas ya pada pembahasan sebelumnya. Kemudian yang ke-13 adalah teman-teman critical IP atau koksian. Kenapa kita sebut dengan koksian? Sebenarnya kita juga sudah menyebut karena dicetuskan oleh orang yang bernama Robert W. Cox. Nah, kita lihat critical IP ini menganalisa bagaimana analisis historical materialisme atau pendekatan sejarah materialisme dan peran dari transnational classes, aktor-aktor yang kemudian mm, eh, memiliki pengaruh secara transnasional itu membentuk yang disebut dengan sistem global. Nah, idenya seperti misalnya idenya seperti misalnya struktur sejarah, kemudian pemerintahan global dan dinamika kekuasaan. Yang dikritik critical IP ini adalah kelembagaan, HST, dan realisme. Jadi dia challenge their focus on state level material power. dia dia sebenarnya mengkritik pendekatan HST, realisme, dan institusionalisme yang melihat
fokus pada pendekatan state level material atau pendekatan materialisme terutama dalam eh, fokus pada negara ya. Dia melihat bahwa harus ada pendekatan yang lebih mendalam, terutama menekankan pada struktur sejarah dan bagaimana peran dari elit-elit yang transnasional. Jadi ada beberapa elit itu yang memang memiliki pengaruh cross boundary ya, seperti misalnya Anda mungkin melihat bagaimana Elon Musk, for instance, meskipun dia bukan bagian dari negara, tetapi dia memiliki peran yang luar biasa dan dia bisa mempengaruhi masyarakat secara publik. Kemudian Eh, ke-14 adalah indigenous political economy. Jadi ini adalah critical theory ke-14. Dia meng-highlight bagaimana indigenous knowledge system as alternative Western capitalist model. Jadi bagaimana kemudian pengetahuan lokal itu menjadi alternatif terhadap model kapitalisme Barat. Jadi yang dia lihat adalah communal land rights. Jadi Anda mungkin melihat ada lahan yang dimiliki bersama dan bisa dikelola bersama tanpa harus adanya pendekatan apa namanya kapitalis perspektif ya, adanya kompetisi di situ. Kemudian ecological harmony dan sovereignty. Nah, kedaulatan teori-teori utama yang mereka kritik seperti misalnya liberalisme, kemudian classical political economy dan kelembagaan. Jadi critics their failure to consider indigenous perspective. Jadi dia mengkritik nih liberalisme, classical political economy dan kelembagaan karena mereka abai atau mengabaikan pendekatan dari lokal-lokal apa perspektif lokal dan memberikan model ekonomi alternatif dengan fokus pada extractive and exploitative framework. Jadi menurut mereka pendekatan ini terlalu ekstraktif ya dan terlalu eksploitatif. Nah, ini biasanya yang melakukan ini adalah semua scholars yang biasanya tuh sangat peduli terhadap pengembangan budaya lokal. Sekarang kita lihat ya, ini adalah kedua dari terakhir ya. Jadi ada 16 teori critical teori yang akan Anda harus kita harus pahami bersama. Nah, ke-15 adalah critical development studies, teman-teman. Ini sering kalau Anda belajar mungkin berteman dengan anak ekonomi pembangunan di bawah Fakultas Ekonomi, mereka tentu mempelajari ini ya. Dia ada disebut dengan critical development study, jadi mengkritik bagaimana development policy atau kebijakan pembangunan as a perpetuating inequality sebagai sumber dari munculnya ketimpangan dan ketergantungan. Jadi ide utamanya seperti misalnya ketimpangan pembangunan, kemudian adanya resistansi terhadap globalisasi. Yang mereka kritik adalah liberalisme, kelembagaan, dan classical political economy atau ekonomi politik klasik. Kemudian teman-teman, kenapa mereka mengkritik? Mereka critics their failure to address the structural cause of inequality. Jadi mereka melihat bahwa liberalisme, kelembagaan, dan classical political economy ini gagal untuk melihat bagaimana munculnya ketimpangan secara struktural dan ketergantungan yang disebabkan oleh kebijakan pembangunan global. Jadi tokoh-tokoh utamanya seperti pemikir utama seperti Walter Rodney dan Samir Amin. Kemudian ke-16 teman-teman adalah radical political economy. Jadi radical political economy fokus pada sistem eksploitasi dan structural transformasi secara struktural beyond classical materialism ya. Jadi atas dari classical marxisme. Nah, ada idenya termasuk seperti misalnya ketimpangan struktural, kemudian dependensi dan perubahan secara radikal. Nah, yang dikritik adalah classical political economy, liberalisme dan kelembagaan. Jadi critics their inability to address systemic inequality. Jadi dia melihat bahwa classical political economy, liberalisme dan kelembagaan ini uh, tidak mampu untuk menganalisa dan mengatasi ketimpangan secara sistemik dan perlunya ada transformasi secara struktural untuk mencapai yang disebut dengan keadilan sosial. Tokoh-tokohnya seperti Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe. Nah, inilah 16 dari critical theory yang ada dalam GPI, teman-teman. Adapun breakdown-nya tentu akan kita perdalam ya pada pertemuan dan pembahasan berikutnya.
Nah, mungkin di pembagian di pertemuan kali ini saya sudah membreakdown tadi ya, ada 16 critical theory di dalam political global political economy. Teman-teman, kita bahas mungkin satu atau dua dari critical theory ini secara mendalam. Nanti setelah itu kemudian kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini. Kita masuk kepada pembahasan critical theory. Pendalaman critical theory pertama adalah teori dependensi. Menurut saya ini sangat gampang karena teman-teman sudah mempelajarinya dan sebenarnya kalau saya lihat dari pengamatan saya, teman-teman juga memiliki pengetahuan yang sangat baik terhadap dependensi teori ini. Teman-teman, kita lihat dulu critical theory dependency theory. Jadi dependency theory sebenarnya secara sederhana sebagaimana pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya di semester sebelumnya. Dependency theory ini sebenarnya adalah critical framework atau framework yang secara kritis dalam pendekatan ekonomi politik yang melihat bagaimana kapitalisme global itu atau sistem kapital global itu menciptakan yang disebut dengan ketergantungan dan ketimpangan terutama pada negara-negara miskin atau kita sebutnya itu negara periferi ekonomi dan ketimpangan ini dan ketergantungan ini tercipta secara sistematis yang dilakukan oleh negara-negara core ekonomi atau negara-negara kaya. Jadi kalau Anda masih ingat pembagian eh, apa namanya negara di dalam dependensi teori itu, I'm very sure that you still remember. Kita lihat fokusnya itu melihat bagaimana kapitalisme global ini kemudian menciptakan dependensi atau ketergantungan pada negara-negara miskin melalui perdagangan yang tidak seimbang, kemudian eksploitasi secara struktural dan ekstraksi pada sumber daya yang mereka punya melalui atau dilakukan oleh negara-negara kaya. Nah, pembagian key konsepnya, teman-teman, itu adalah bagaimana hubungan antara core dengan periphery. Jadi teman-teman mungkin masih ingat pembagian negara ya, yaitu ada center of the center atau negara core. Center of the center itu sama dengan core. Kemudian center of periphery, kemudian periphery of the center dan periphery of periphery. Jadi core dan center ini sama teman-teman dalam bahasa teorinya ya. Jadi dia melihat adanya pembagian atau apa namanya eh, pembagian antara negara kaya, kemudian negara industri, kemudian negara miskin ya, negara berkembang dan eh, yang kita sudah jelaskan pada apa namanya itu pada semester sebelumnya. Jadi I don't think that's difficult for you to grasping the dependency theory. Nah, konsepnya teman-teman ya sama ya, ada yang disebut dengan uh, core periphery relationship yaitu hubungan antara negara kaya dengan negara-negara miskin, mulai dari core periphery, core of the core atau center of the center, kemudian CPPP, CPPC dan PP itu ada hubungan keterkaitan yang menyebabkan mereka itu terpisah karena faktor material. Kemudian adanya ketimpangan secara struktural di mana negara kaya ini akan selalu menjaga supaya mereka menjadi negara yang terkaya ya. Jadi tidak akan ada sisi mau jadi CP dan PC ya. Kemudian underdevelopment atau adanya ketimpangan pembangunan atau negara-negara yang tidak terbangun dengan cukup baik karena memang disengaja seperti itu atau deliberately maintain, atau disengaja supaya seperti itu agar terjadi ketergantungan dari negara periferi terhadap negara pusat atau core economy. Jadi ada juga yang disebut dengan key konsepnya historical exploitation atau eksploitasi secara historis. Itu bisa kita lihat dari sejak terjadinya kolonialisme itu eksploitasinya masih terjadi sampai sekarang. Jadi eh, ide utamanya, kalau kita lihat kembali, kita lihat penjelasan lebih lanjutnya, ide utamanya itu ada empat, ada yang disebut dengan ketimpangan global, jadi dia melihat bahwa sistem kapitalis ini akan menciptakan yang disebut dengan ketimpangan secara berkelanjutan dan ketimpangan secara struktural antara negara kaya dengan negara miskin. Kemudian eksploitasi sumber daya, negara kaya akan terus mengeksploitasi sumber daya, tenaga kerja, dan kekayaan dari negara miskin dan akan menyebabkan negara ini akan terus miskin. Kemudian adanya dependensi is eksternal. Jadi ketimpangan pembangunan ini sebenarnya tidak terjadi pada tahap secara alamiah, tapi disebabkan karena pendekatan yang sistemik karena dieksploitasi terus-menerus.
Kemudian yang keempat adalah limited development opportunity, karena mereka tidak berikan kesempatan dan mereka adalah negara yang tidak memiliki kemampuan, maka mereka tidak memiliki kesempatan untuk membangun negara mereka. Nah, tokoh-tokohnya teman-teman, kita sebenarnya sudah mengenal ya, Andre Gunder Frank, pionir dari teori dependensi, yang berpendapat bahwa pembangunan in core is achieved by expensive periphery. Jadi negara kaya ini ada karena mengorbankan negara-negara periferi. Kemudian kita juga sudah mengetahui adanya tokoh lain seperti Immanuel Wallerstein yang mengekspan teori ini dalam World System Analysis. Kemudian Samir Amin yang mengkritik kritik the structural dependency of peripheral economy yang global kapitalisme, atau ketergantungan negara-negara miskin, terutama yang mendapat bantuan dari negara maju, akan terus tergantung pada bantuan ekonomi dan ini menyebabkan terjadinya kapitalisme global. Kemudian tokoh berikutnya adalah Fernando Henrico Cardoso yang fokus pada pendekatan dependent development dan possible pathway atau pembangunan yang mengalami ketergantungan dan adanya alternatif lain untuk negara-negara yang berada pada semi peripheral ekonomi, bagaimana mereka bisa berkembang atau keluar dari sistem tersebut. Berikutnya teman-teman kita eh, lihat ya, grid eh, di teori ini ya, dependensi teori ini yang mereka kritik sebenarnya adalah pendekatan liberalisme. Mereka mengkritik asumsi bahwa free market dan globalisasi itu inherently lead to mutual benefit and prosperity. Jadi mereka itu tidak sepakat bahwa pasar bebas itu dan globalisasi itu akan menyebabkan adanya keuntungan yang sama dan juga akan membawa kesejahteraan. Kemudian dia mengkritik juga kelembagaan, berpendapat bahwa kelembagaan, institutional reforms atau reformasi kelembagaan dan kerjasama internasional dapat mengatasi ketimpangan, contrary to dependency theory. Jadi bertentangan dengan pendekatan dependensi teori. Kemudian classical political economy juga mengkritik bahwa deterministic view dari ketergantungan menyarankan bahwa faktor internal juga berkontribusi terhadap uh, jadi dia sebenarnya tidak sepakat kalau misalnya ada faktor internal yang berkontribusi terhadap uh, kurangnya pembangunan ya. Jadi dia lebih melihat itu sebagai suatu masalah yang secara sistemik. Jadi framework yang mereka berikan itu adalah core very 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 structure. Di semester sebelumnya sudah saya jelaskan ya bagaimana stratifikasi secara ekonomi terjadi dari negara center kemudian negara periferi. Cuma di dalam pembahasan ini Anda akan melihat ada dari dua pendekatan ya, ada yang menggunakan kata core dan ada yang menggunakan kata center. Again is the same thing. Kemudian yang kedua adalah historical structural analysis, melihat bagaimana akar dari ketergantungan ini itu dimulai dari sejak kolonialisme, kemudian setelah kolonialisme ini terus berlanjut tapi modelnya berubah. Kemudian berikutnya adalah terms of trade, dia meng-highlight bagaimana ketimpangan dalam perdagangan terutama untuk menjaga negara miskin ini akan bergantung terhadap negara core ekonomi. Jadi misalnya contoh negara miskin menjual bahan mentahnya dan kemudian membeli kembali kepada negara kaya, itu disebut dengan ketergantungan secara ekonomi. Kemudian teman-teman, apa keuntungan dari teori ini? Keuntungan teori ini itu bisa melihat dari global perspektif, dia bisa memberikan pendekatan secara sistemik bagaimana ketimpangan global dan sejarah serta kapitalisme itu berkontribusi terhadap ketimpangan tersebut. Kemudian teori ini juga fokus pada eksploitasi, melihat bagaimana pendekatan struktural menyebabkan ketimpangan pembangunan dan mengkritik optimisme dari teori modern. Dia juga bisa melihat dampak dari policy implication atau dampak dari kebijakan, bagaimana dan menganjurkannya bisa mandiri itu bergantung pada diri sendiri atau self reliance itu, proteksionisme dan mengurangi dependensi terhadap kapitalisme global. Kemudian keempat, teman-teman, kelebihannya adalah bisa memberikan pendekatan historis. Jadi dengan mengintegrasikan legasi atau peninggalan dari kolonialisme dan imperialisme ini pada analisa ketimpangan ekonomi global secara modern. Nah, ada kelemahan dari teori ini. Pertama adalah terlalu mengeneralisasi ya. Jadi dia melihat bahwa negara periferi ini modelnya sama, jadi dia mengabaikan
internal dynamics atau masalah internal di dalam negara-negara periferi itu sendiri. Karena setiap negara periferi itu tentu memiliki permasalahan dan dinamika politik yang berbeda. Kemudian berikutnya adalah determinisme ekonomi. Jadi asumsi eksternal ketergantungan sebagai salah satunya, satu-satunya penyebab dari terjadinya ketimpangan itu sebenarnya mengabaikan aspek domestik. Karena suatu negara itu bisa maju, tentu dia melihat bahwa kelemahannya ya, kalau dia hanya menuduh bahwa ini adalah penyebab dari negara kaya, dia mengabaikan bahwa negara itu juga bisa miskin disebabkan karena faktor internalnya atau memang dari negara tersebut. Kemudian berikutnya adalah neglect success of cases. Jadi ini memang negara-negara yang dulunya masuk apa namanya kategori very seperti Korea Korea Selatan ya, itu begitu miskin dulu, jauh lebih miskin daripada kita, tetapi juga bisa maju. Jadi mereka mampu keluar dari jebakan ini, begitupun dengan Singapura dan Taiwan. Kemudian keempat, teman-teman, kekurangannya adalah limited agency. Jadi dia melihat bahwa negara-negara miskin ini dia selalu melihat bahwa negara miskin ini adalah victim. Jadi kayak di teori ini seperti kayak playing victim gitu, selalu menuduh bahwa yang melakukan kesalahan adalah negara kaya, tanpa kemudian memiliki kapasitas untuk melihat dirinya sendiri dan bagaimana mereka memperbaiki dirinya sendiri dan supaya bisa keluar dari permasalahan ketimpangan pembangunan tersebut. Nah, inilah kalau kita bicara tentang dependensi teori. Eh, nah, kita lihat solusi yang ditawarkan dalam dependensi teori ini. Pertama adalah economic self-reliance, jadi dependency teori. Kalau kita lihat solusi yang ditawarkan dependency teori ini, Anda harus self-reliance, bergantung pada diri sendiri, mempromosikan domestik ekonomi, kemudian domestic industry, dan mengurangi ketergantungan terhadap negara kaya. Kemudian regional cooperation ya, jadi misalnya di ASEAN itu meningkatkan kerjasama antara negara-negara ASEAN atau di Amerika Serikat meningkatkan kerjasama regional, kemudian melakukan yang disebut dengan struktural reform atau reformasi struktural, merekonstruksi perdagangan global, investasi, dan sistem finansial untuk mengurangi adanya ketimpangan. Kemudian derivatif teori turunan dari dependensi teori ini menurunkan beberapa teori, yakni world system teori. Meskipun world system teori ini kemudian dijabarkan menjadi critical teori, yang kemudian di expand untuk menganalisa bagaimana ekonomi global itu kemudian menjadi salah satu-satunya sistem negara inti, uh, semi periphery dan periphery regions. Kemudian berikutnya adalah post colonial teori. Jadi derivatif teori yang berhubungan dengan dependensi teori ini masuk juga post colonial teori. Jadi melihat bagaimana budaya, kemudian dimensi ideologi itu menyebabkan ketergantungan, especially negara-negara sama dengan kita ya, negara-negara kita memiliki ketergantungan secara hukum karena kita bisa mengadopsi sistem hukum dari Belanda masih sampai sekarang. Kemudian teman-teman berikutnya adalah structuralist development economics, jadi fokus pada industri, kemudian substitusi impor dan mengurangi ketergantungan secara eksternal. Berikutnya adalah global south theory. Jadi ini adalah global south, yang merah ini adalah global south. Sorry, bukan ini ya. Jadi dari sini ini yang disebut dengan global south. Jadi global south theory ini sebenarnya adalah adanya ketergantungan. Jadi negara-negara yang biru ini membuat negara merah ini tergantung pada mereka dan mengeksploitasi mereka supaya mereka tetap kayak model eksploitasi modernnya itu adalah biasanya kalau dalam global cell theory itu modelnya itu bisa kayak MNC, multinational companies, atau mengambil resources dari negara-negara ini kemudian untuk memperkaya diri mereka dan menjadikan negara-negara global south ini tergantung pada mereka. Kemudian neo-dependency teori. Jadi neo-dependency teori ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari dependensi teori yang kemudian melihat eh, dependensi teori ini kalau melihat dari sejarah kolonialnya dulu ya. Jadi negara kolonial ini sudah kaya kemudian mengeksploitasi negara periferi makin miskin. Nah, modelnya itu sekarang secara modern yaitu melalui misalnya globalisasi supply chain, production chain. Jadi kalau kita lihat Cina adalah sudah masuk ya, Vietnam sudah masuk pada rantai produksi global dan MNC. Jadi sekarang ketergantungannya bukan pada negara, tapi ketergantungannya itu pada perusahaan. Kita lihat bagaimana negara kita, Indonesia, kita bernegosiasi dengan perusahaan. Jadi bukan lagi bernegosiasi dengan negara, tapi kita bernegosiasi dengan Apple supaya mereka kalau mau menjual iPhone 16-nya di kita, mereka harus berinvestasi sekian-sekian
dolar ya kepada kita. Nah, itu adalah model neodependensi teori baru karena em, model state to state sudah tidak bisa dipakai, tapi yang dilihat adalah model state to market. Ya, apa relevansinya pada hari ini untuk teori ini? Ini bisa kemudian teori ini bisa menjelaskan em, bagaimana ketimpangan global itu dan bisa menjelaskan bagaimana ketimpangan global dan tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang dalam mencapai yang disebut dengan equitable development atau pembangunan secara merata dan eh, adil. Kemudian memberikan framework untuk menganalisa ketergantungan dari modelnya supply chain atau rantai pasok. Coba Anda lihat misalnya Anda mungkin menulis esai tentang EV, bagaimana ketergantungan dari supply chain tersebut, kemudian adanya bantuan global dan adanya MNC. Kemudian terakhir relevansi yang bisa kita lakukan, misalnya relevansi dari teori ini yang bisa kita pakai sekarang adalah untuk inform sekritik globalisasi, jadi mengkritik adanya globalisasi dan adanya batasan dari reformasi pasar bebas, terutama global South-nya. Jadi negara-negara yang biru ini memaksa negara-negara merah ini itu supaya mereka terbuka terhadap pasar. Tetapi sebenarnya mereka menjadikan negara merah ini sebagai target pasar mereka. Jadi kalau kita yang merah ini semua terus belanja, beli barang di sini tanpa kita memproduksi sendiri, maka itu menjadikan salah satu bentuk ketergantungan dan ketimpangan pembangunan eh, atau model bentuk lain dari kolonialisme modern. Nah, itulah teman-teman pembahasan kita tentang eh, apa namanya dependensi teori. Baik, teman-teman, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Silahkan jika ada yang ditanyakan. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya ingin melanjutkan satu lagi pembahasan sebelum kita selesaikan kuliah kita pada sore hari ini. Jadi teman-teman, pembahasan berikutnya adalah critical theory, yakni world system theory. Eh, Nah, board system teori ini teman-teman secara sederhana adalah kalau kita lihat adalah makro sociological atau sosiologi secara makro dan pendekatan. Jadi world system teori ini menggunakan dua framework utama yakni makro sosiologi atau sosiologi secara makro dan political economy framework atau framework political economy dengan menganalisa bagaimana perekonomian global itu sebagai satu kesatuan. Jadi perekonomian global itu satu kesatuan kemudian saling terhubung sistemnya dan secara model itu tidak tidak equal ya, tidak sama atau tidak merata antar negara dan membaginya menjadi negara core, semi periphery dan periphery. Jadi kalau tadi kita bicara tentang dependensi teori, salah satu turunannya adalah mungkin Anda salah satu turunannya adalah bagian yang terintegrasi dan mengabaikan adalah sistem teori. Teman-teman, cuman kalau kita bicara tentang dependensi itu adalah suatu negara itu kenapa dia tidak berkembang disebabkan karena adanya apa namanya model yang secara sengaja dibuat oleh negara core supaya negara ini tetap miskin. Tetapi kalau kita bicara tentang world system theory, kita melihat adanya suatu sistem yang menyebabkan dan sistem ini terbentuk membagi satu negara, mengkarakterkannya menjadi negara yang inti, kemudian semi periphery dan periphery. Jadi pembagiannya itu secara detail ada empat, secara sederhana ada tiga, yakni core, semi periphery dan periphery. Nah, fokus melihat bagaimana kapitalisme global ini ya, kapitalisme mengorganisasi dunia dalam bentuk hierarki atau zona hierarki, baik dari production and exchange. Jadi dia melihat, kalau kita lihat kembali tadi ya, Global South itu ada negara yang memang negara produsen, ada negara yang konsumen, ada negara yang memang didesain hanya akan terus menjadi tempat pasar. Dan ini akan menyebabkan terjadinya ketimpangan dan stratifikasi negara berdasarkan pada kemampuan ekonominya. Jadi key konsepnya itu adalah negara core atau negara inti, negara kaya, kemudian semi periphery, negara yang industri. eh, biasanya negara core ini adalah negara kaya yang kemudian mendominasi perdagangan dan produksi. Ya, negara periphery ini biasanya adalah negara intermediate
Eh, nah, kayak misalnya Cina ini sebenarnya pengen jadi negara core. Kemudian ada very-very. Saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut ya, karena sebenarnya ini sudah kita bahas pada semester sebelumnya. Nah, negara-negara yang prefer ini adalah negara-negara yang dieksploitasi, negara-negara miskin. Kemudian ada cycle of hegemony. Jadi melihat bahwa world system theory ini melihat bahwa ada yang disebut dengan cycle of hegemony. Ada fase di mana hegemoni itu turun, kemudian ada hegemoni baru muncul. Lagi again kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, kemudian adanya divisi tenaga kerja secara global. Jadi ada negara yang fokus pada produksi, kemudian ada negara yang fokus pada industri, kemudian ada fokus yang biasanya negara pinggiran itu adalah negara-negara yang fokus hanya pada bagaimana mengeksploitasi sumber daya mereka dengan menjual bahan mentahnya. Ya, mungkin kita salah satu contoh yang sebenarnya kalau dalam prinsip teori ini adalah masuk pada negara periferi. Nah, ide utamanya itu melihat pada yang disebut dengan stratifikasi global. Jadi, dunia ini distrukturkan dalam hierarki terbentuk antara negara inti, kemudian semi negara inti, dan juga kemudian ya berikutnya adalah hegemonic cycle atau eh, tadi sudah dijelaskan bahwa cycle hegemoni. Jadi ada yang disebut dengan hegemon baru yang kemuncul, kemudian ada hegemon yang menurun, kemudian adanya dan ini terjadi itu secara alamiah. Kemudian teman-teman exploitation and dependency, jadi eksploitasi dan ketergantungan. Jadi dia melihat bahwa negara core atau negara kaya ini akan mengeksploitasi negara pinggiran, mengambil sumber daya mereka, mengeksploitasi tenaga kerja mereka, dan menciptakan adanya yang disebut dengan ketimpangan. Kemudian keempat adalah semi-periphery as buffer. Dia melihat bahwa negara-negara yang semi-periphery ini sebagai negara buffer. Jadi negara yang untuk membuat sistem ini itu akan selalu ada. Jadi dia menjadi negara eh, perantara ya, yang sehingga tidak menyebabkan adanya tensi yang kuat antara negara kaya dengan negara miskin. Jadi biasanya tuh misalnya model ketegangannya itu akan memakai negara yang cukup menengah. Nah, key thinkersnya seperti Immanuel Wallerstein, eh, founder dari World System Theory, kemudian Giovanni Arrighi, melihat bagaimana cycle dari eh, capital atau modal akumulasi global ini akan merubah kekuasaan ekonomi. Jadi siapapun yang memiliki kekuasaan terhadap modal global itu akan menguasai ekonomi. Kemudian Andre Gunnar Frank yang berkontribusi untuk memahami bagaimana ketergantungan ekonomi secara global melalui sistem, dan Samir Amin seperti sudah kita jelaskan sebelumnya mengintegrasikan teori dengan mengkritik imperialisme dan adanya ketimpangan perdagangan. Sekarang kita lihat teman-teman kritik terhadap teori. Jadi sebenarnya teori dari World System Theory ini mengkritik realisme. Dia melihat bahwa realisme ini terlalu fokus pada pendekatan state-centric atau terpusat pada negara, state-centric power politik atau peran dari kekuasaan politik yang terpusat pada negara dalam membentuk yang disebut dengan dinamik global. Kemudian dia juga mengkritik liberalisme. Dia melihat bahwa liberalisme ini mengabaikan adanya potensi eh, keuntungan bersama melalui perdagangan global dan kerjasama. Dia juga mengkritik hegemonic stability theory atau HST yang terlalu fokus pada eh, kekuasaan negara dengan mengabaikan sistem ekonomi, stratifikasi sistem ekonomi. Jadi key framework yang dipakai di dalam teori ini adalah core, very-very, semi-very-very structure. Jadi Anda juga bisa memakainya atau Anda bisa memakai eh, pendekatan polbaran seperti misalnya CC ya, Center of the Center, dan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian cycle of hegemony, dia melihat bahwa ada hegemoni yang muncul kemudian turun seperti misalnya dulu Belanda, kemudian Inggris juga turun, dan kemudian naik Amerika. Amerika sebentar lagi most likely akan digantikan oleh Cina. Kemudian war economy analysis atau analisa ekonomi dunia, melihat bagaimana sistem global seperti kapitalisme global ini itu melihatnya dari perspektif collection of individual state, melihat dari uh, apa uh, per negara ya. Nah, kita lihat kelebihan dari teori ini.
Jadi kelebihan teori ini itu bisa melihat secara sistemik, memberikan pandangan secara sistemik, memberikan pandangan secara holistik untuk memahami adanya stratifikasi ekonomi global dan eh, power relation ya atau hubungan kekuasaan. Jadi dia juga menggunakan pendekatan historis, bagaimana menjelaskan long-term global trends dengan pendekatan hegemoni siapa nih yang akan naik, bagaimana patternnya, bagaimana dia akan turun. Dia juga punya kelebihan yaitu dia relevan terhadap globalisasi yang terjadi sekarang dengan memberikan pandangan bagaimana sistem kapitalisme global itu bekerja dalam dunia yang saling terhubung, kemudian interdisciplinary. Jadi World System Theory ini itu mengkombinasikan pendekatan sosiologi, ekonomi, dan political science. Nah, kelemahan dari teori ini adalah terlalu determinism, jadi melihat bahwa negara itu hanya terpaku pada peran secara struktur yang tadi kita sebut ada negara inti, semi peri dan periferi, kemudian terlalu mengeneralisasi melihat negara itu sebagai bangsa yang sama tanpa mengabaikan dengan mengabaikan dinamika internalnya masing-masing. Kemudian limited agency dia mengabaikan kapasitas dari negara-negara miskin itu untuk sebenarnya mereka bisa maju dan memperbaiki posisi mereka atau keluar dari negara periferi. Kemudian complexity, jadi terlalu luas, terlalu menyederhanakan, dan ini pendekatan multidisiplin menyebabkan sebenarnya secara empiris agak susah untuk dioperasionalisasikan. Karena kalau kita membuktikannya juga akan sangat besar, karena datanya juga akan sangat besar. Misalnya kalau kita membuktikan ketergantungan perdagangan itu, atau ketergantungan negara terhadap negara miskin terhadap negara kaya dari satu sektor perdagangan, datanya akan sangat besar sekali karena dia meliputi misalnya per sektor, kemudian per unit dan sebagainya. Nah, kemudian solusi yang ditawarkan dari teori ini pertama adalah adanya kerjasama regional. Jadi memantapkan kerjasama yang regional, baik itu antar negara periferi dan semi periferi, kemudian menciptakan yang disebut dengan diversifikasi ekonomi, mendukung negara untuk menjadi negara industri dan mengurangi ketergantungan terhadap ekspor, kemudian melakukan yang disebut dengan reformasi global, merekonstruksi kembali kelembagaan internasional untuk mengatasi ketimpangan secara sistemik melalui perdagangan dan keuangan. Nah, derivatif teori dari atau turunan teori dari World System Theory ini melahirkan yang disebut dengan Critical Globalization Study. Jadi melihat bagaimana sosial, political, ekonomi itu berdampak terhadap globalisasi, fokus pada peran transnasional aktor dan kelembagaan. Kemudian World Polity Theory menganalisa bagaimana budaya dan pattern kelembagaan, menekankan bagaimana norma itu lebih penting daripada stratifikasi ekonomi. Kemudian Global Value Chain Analysis, bagaimana melihat distribusi dari kegiatan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah secara global melalui rantai pasok global. Kemudian berikutnya adalah Environmental World System Theory dengan mengintegrasikan faktor ekologi dalam analisis mereka, meng-highlight bahwa konsekuensi lingkungan itu disebabkan oleh negara periferi terhadap core, eh, disebabkan oleh negara inti terhadap negara kaya terhadap negara miskin atau core to periphery system. Kemudian turunan teori lainnya adalah feminist world system theory dengan mengadres adanya pendekatan gender, menganalisa bagaimana sistem global ini diterapkan dan menciptakan yang disebut dengan ketimpangan gender, terutama dalam tenaga kerja dan kekuasaan. Nah, relevansi teori ini untuk sekarang adalah bisa menjelaskan munculnya ketimpangan dalam perdagangan, keuangan, dan pasar tenaga kerja. Jadi kalau kita lihat pasar tenaga kerja, begitupun kalau kita ya sama ya, kalau kita melihat orang bule datang ke sini, kita selalu melihat mereka jauh lebih pintar daripada kita. Sebenarnya that is totally wrong ya. Jadi kita, kalau begitu kita melihat mengadopsi bahwa kita tidak memiliki competitiveness yang sama dengan mereka. Jadi dengan begitu kita mengaminkan bahwa memang ada struktur core, kemudian negara periferi, kemudian menganalisa the rise of new global power, kita melihat kita bisa menggunakan teori ini dengan munculnya kekuatan-kekuatan global seperti Cina, India, dan akan mentransformasi uh, berubah dari negara semi periferi ke negara inti. Kita lihat ya bagaimana juga Indonesia apakah bisa masuk dari semi periferi ke negara inti. Sekarang kita dari periferi ke semi periferi. Uh, I will see how it happens. Kemudian informs critics, mengkritik bagaimana rantai pasok global itu dengan menggarisbawahi bahwa mereka memiliki
kecenderungan untuk mengeksploitasi wilayah-wilayah atau sumber daya di negara periferi. Ada mungkin bisa menganalisa bagaimana Apple atau tidak usah jauh ya bagaimana perusahaan nikel EV itu mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di wilayah kita, menyebabkan kerusakan lingkungan dan sebagainya. Itu juga bisa dijadikan sebagai salah satu pendekatan teori kalau kita pengen menggunakan teori ini untuk menganalisa apakah betul misalnya dengan kerjasama kita dengan negara si A itu betul-betul menghasilkan yang disebut dengan keuntungan bersama atau sebenarnya hanya menghasilkan disebut dengan eksploitasi. Baik, teman-teman, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka untuk penjelasan critical teori untuk Marxisme dan neomarxisme, Anda bisa lihat pada penjelasan saya pada pertemuan besok ya. Ini itu akan saya upload di YouTube. Apakah ada pertanyaan? Silakan jika ada yang ditanyakan. Jika tidak ada, maka teman-teman saya eh, eh, akan menutup mata kuliah kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya dan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone.